Dạ, xong đúng không? Ông thường có phải hỏi một cái nó sẽ có gì từ cả. Bây giờ kalau yang kondisi mà Hai pagi, pagi bro, pagi kan, hai pagi-pagi. Hai pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa surgawi, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena pengetahuan, apalagi pengalaman kami yang sangat terbatas. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Tolong kami agar sepanjang hari ini kami bisa hidup dalam kebaikan Tuhan, dalam kebenaran. Oleh sebab itu kami mau menyendengkan telinga kami dan mendengar serta memahami firman Tuhan untuk kami kenakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berkati kami dengan firman. Amin. Amin. Teman-teman, Mister bacakan renungan buat kita pagi ini terambil dari Yeremia, kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia, pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9 ayat 23 dan 24 ya. Dua ayat saja. Mari dengarkan firman Tuhan. Kegiatan yang lain boleh di stop dulu. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Judulnya mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Sekali lagi, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Begini firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, sekali lagi, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, kata Tuhan. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Judul perikop ini adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Apa yang membuat kita bahagia? Saya waktu seusia kalian, yang membuat saya bahagia itu adalah prestasi di sekolah, kemudian punya duit, kemudian disukai oleh teman-teman saya, tapi dan lain-lain ya. Tapi dari sekian banyak itu, hanya segelintir yang saya punya. Berprestasi nggak terlalu, duit apalagi, saya orang kere, ya. Kemudian apalagi, bisa jalan-jalan, nggak bisa saya jalan-jalan. Jangankan jalan-jalan, jalan-jalan butuh biaya kan. Saya dari kosan ke sekolah itu
sudah sudah dijatah. Waktu itu Mister naik angkot di Medan itu ya. Di Medan itu dari sekolah, dari kosan ke sekolah itu sekitar 10 menit naik angkot, itu baru gopek ongkosnya, gopek 500 perak. Jadi PP itu 1.000. Satu bulan saya dikasih jatah 25.000 untuk ongkos. Selain itu tidak ada ongkos kemana-mana, bahkan ke gereja pun tidak ada ongkos. Jadi Mister ke gereja aja jalan kaki. Mister kerek. Mister bisa dibilang mungkin kurang bahagia waktu SMA. Kenapa? Karena saya meletakkan kebahagiaan saya pada hal-hal seperti itu. Ya, bisa ngeles, saya nggak bisa ngeles. Nggak bisa les, nggak ada bimbel. Teman-teman saya ada yang privat, guru datang ke rumahnya, minimal dia datang ke tempat les, bimbel, saya nggak punya. Jadi kalau di sekolah akhirnya kalah dalam banyak pelajaran, wajar saja. Saya memang kognitifnya kurang, nggak ada les pula, nggak ada support yang cukup untuk saya waktu itu. Dan rasa-rasanya saya kurang bahagia. Tapi pagi ini teman-teman, kita belajar bahwa kebahagiaan kita bukan memiliki ini dan itu. Saya pikir banyak di antara kalian yang masih memiliki filosofi Doraemon. Ya. Apa itu filosofi Doraemon? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu, tidak semua, tapi biasanya orang yang tidak mengenal Allah itu meletakkan kebahagiaannya pada apa yang dia miliki. Semakin banyak yang aku miliki, semakin aku bahagia. Semakin aku sukses, semakin aku bahagia. Firman Tuhan pagi ini berkata begini, teman-teman. Jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Kalian pintar, jangan bermegah karena kepintaran kalian. Kalian hebat dalam bidang tertentu, jangan bermegah dengan hal itu. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Bahkan Simpson yang paling kuat itu pun kalah. Sekalipun dia kuat, dia kalah karena egonya sendiri, ya. Karena dia melanggar firman Tuhan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut apa itu? Dia memahami dan mengenal Allah. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kalau kita punya ini dan itu tapi kita nggak mengenal Allah, kita orang yang paling malang. Misalnya harus kasih tahu. Maka dari itu, jangan bangga dengan apapun yang kalian miliki. Jangan bermegah, jangan merasa puas dengan apapun yang kalian miliki. Jangan merasa sudah komplit hidupnya karena punya rumah gede, punya mobil 10, punya perusahaan yang aset di mana-mana, populer, tenar, dihormati orang dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki semua itu, tapi kita tidak mengenal, artinya tidak hidup dalam kebenaran, semua itu sia-sia. Bukan berarti tidak boleh kaya, teman-teman harus kaya, saya katakan. Harus kaya, harus sukses, harus berhasil. Tapi jangan bangga dengan semua itu. Teman-teman harus kaya, berhasil, tapi takut akan Tuhan. Okay? Kebahagiaan kita bukan pada apa yang kita miliki secara fisik. Karena semua itu pada akhirnya akan kita lepas, kita tinggal. Gak ada yang kita bawa saat kita mati. Kecuali satu, takut akan Tuhan. Itu modal kekal kita. Tetap berhasil, tetap sukses, tetap berusaha, tetap jadi orang hebat. Tapi ingat, yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini mengingatkan kami bahwa kebahagiaan sejati kami adalah mengenal Tuhan dan hidup sesuai kehendak Tuhan. Engkau mengerti dan mengenal kami dengan komplit, dengan lengkap. Ada kekurangan-kekurangan kami, ada kelemahan-kelemahan yang kami miliki. Kami tidak bisa sempurna, kami tidak bisa menjadi orang yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Namun pagi ini kami belajar bahwa sekalipun kami memiliki kekurangan, ada Allah yang bisa menyempurnakan hidup kami. Kami tidak bisa memiliki segalanya. Sekalipun kami tidak bisa memiliki segalanya, kami mau tetap menyandarkan kebahagiaan kami, meletakkan kebahagiaan kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk terus berusaha, berupaya menjadi orang yang lebih baik setiap hari. Dan kalaupun Tuhan izinkan, biar kami menjadi orang sukses, orang berhasil. Namun kami akan berhasil dalam takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Biar kami terus dibaharui hari lepas hari. Tuhan kiranya menyertai kami,
menyertai anak-anak ini tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus aku berdoa, hamba berdoa, biar Tuhan berkati mereka dalam segala kelemahan, dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan tolong beri hikmat, tolong mereka agar mereka bisa survive dan mereka bertumbuh dalam itu. Apapun yang menjadi kesulitan mereka, Tuhan beri hikmat, Tuhan berikan pertolongan, sehingga mereka bisa bangkit dan melalui setiap kesulitan itu dengan baik. Kalau mereka mengalami kesulitan dalam pelajaran, Tuhan berikan kepintaran, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, sehingga mereka bisa mengerti setiap pelajaran dengan baik. Orang tua mereka, orang tua kami, saudara-saudara kami, keluarga kami tinggal di rumah, kiranya Tuhan berkati mereka. Mereka yang dekat, mereka yang jauh, kiranya juga dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa, kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Amin. Sampai di sini, terima kasih kepada teman-teman.